Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, terutama yang tinggal di Surabaya, khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, belakangan ini ramai di medsos Facebook bahwa penamaan alun-alun Surabaya yang berada di Komplek Balai Pemuda ini menuai banyak protes. Nah, kalau Anda ke Surabaya, datang dari arah timur di Jalan Pemuda menuju ke arah barat, yang akan belok ke kiri di Jalan Panglima Sudirman dan ke kanan di Jalan Yosudarso, di sudut tikungan tembok pagar Komplek Balai Pemuda saat ini bertuliskan alun-alun Surabaya. Nah, penamaan ini banyak menimbulkan protes. Nah, karena dianggap kontroversial. Kenapa demikian? Itu karena alun-alun Surabaya dianggap menghilangkan nilai-nilai historis, nilai-nilai kepahlawanan kota Surabaya, di mana pada lokasi ini sekira lebih dari 50 tahun yang lalu, lebih dari 50 tahun hingga saat ini, namanya adalah Balai Pemuda, atau setidaknya Komplek Balai Pemuda. Di situ ada gedung utama, gedung merah putih, kemudian Balai Bahasa, kemudian ada Galeri Surabaya dan lain-lain itu yang semula berada di Komplek Balai Pemuda. Lah kok belakangan ini lebih kurang 3-4 bulan yang lalu berubah menjadi alun-alun Surabaya. Ini menimbulkan banyak protes. Pada kesempatan ini, Informasi Amang Mawardi akan mewawancarai beberapa elemen masyarakat, yaitu yang pertama saya mewawancarai Bambang John, atau lengkapnya Bambang Sujono. Beliau adalah seorang dokter hewan yang dikenal sebagai musisi balada yang di sekitar tahun 80-an dan 90-an itu dikenal dengan duet John and Sulih. John and Sulih. Nah, beliau ini dulu terkenal. Beliau seangkatan dengan Gombloh, Leo Christie, Franky Sahilatua, yang sampai saat ini Mas Bambang John ini masih bermusik, masih aktif. Setidaknya bisa disaksikan di kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Yang kedua yang saya wawancara adalah Toto Sonata. Ini dikenal sebagai seniman, sebagai seorang penyair yang hampir tiap hari bisa kita lihat puisi-puisinya di Facebook. Puisi-puisi romantis, puisi-puisi dialektika kehidupan, dan beberapa puisi lain yang buat saya sangat menarik. Nah, nanti ini Toto Sonata juga akan menyuarakan pendapatnya soal kontroversi Balai Pemuda. Dan yang ketiga yang saya wawancara adalah rekan saya, Darmantoko, wartawan senior, pernah menjadi reporter dan redaktur kota harian Surabaya Post, yang pengetahuannya tentang kota Surabaya saya anggap begitu mumpuni. Beliau dikenal di kalangan wartawan yang ngepost di Pemkot Kota Surabaya sebagai seorang wartawan yang pengetahuannya tentang kota Surabaya dan Pemkot Surabaya begitu luas, sehingga sering disebut sebagai kamus berjalan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat pendapat mereka.
Kalau saya begitu membaca alun-alun Surabaya, itu terasa sekali nggak klop. Padahal sepertinya itu gagasan mutlaknya itu dari wali kota yang pada saat itu menjabat, yaitu Ibu Risma Harini. Yang saya tahu beliau adalah alumni dari planologinya ITS. Jadi bayangan saya beliau tentu sangat mengenal tata kota dan tata-tata yang lain. Kalau dihubungkan dengan sejarah, sebetulnya juga seolah tidak menghargai kesejarahan Balai Pemuda itu yang penuh dengan cerita-cerita tentang inlander dilarang masuk, itu kesejarahan itu. Dulu ada prasasti di situ yang kemudian hilang begitu saja ketika proses pembangunan di bawah tanah yang dimaksudkan untuk sesuatu keramaian di bawah tanah itu. Ya itu dari beton, jadi sebetulnya alun-alun kok nggak klop dengan batu beton cor-coran. Sebaiknya kalau saya pribadi menginginkan itu kembali ke ya Taman Balai Pemuda itu, atau Balai Pemuda saja gitu. Saya sendiri itu kaget ketika ada revitalisasi Balai Pemuda menjadi bernama alun-alun Surabaya. Banyak saudara-saudara saya, kawan-kawan saya itu bertanya, seperti apa alun-alun Surabaya itu? Saya hanya bisa menjawab, oh Balai Pemuda tak? Ya memang itu Balai Pemuda. Ketika sekarang terkenal dengan nama alun-alun Surabaya dan berusaha dikukuhkan nama itu menurut saya kurang tepat. Mestinya dikatakan aja alun-alun Balai Pemuda atau alun-alun Balai Pemuda Surabaya, karena Balai Pemuda itu mengandung nilai historis yang tinggi, terutama berhubungan dengan revolusi besar Surabaya 10 November 1945. Saya ingat cerita dari Cak Kadar, sesepuh Surabaya, bahwa Balai Pemuda itu dulunya sebelum terjadinya revolusi Surabaya, perang besar itu berkumpul para pemuda dari berbagai Indonesia. Jadi mereka yang berasal dari Bali, dari Manado, dari Sumatera, dari berbagai daerah itu, dari Sulawesi, menyebut dirinya Arek Surabaya. Mereka merancang, setidaknya membicarakan bagaimana menghadapi sekutu yang diboncengi Belanda ini. Jadi sebenarnya Balai Pemuda itu nilai historisnya tinggi. Jadi kalau sekarang ini diberi nama alun-alun Surabaya, saya kalau lebih cenderung sebaiknya diberi nama alun-alun Balai Pemuda atau alun-alun Balai Pemuda Surabaya, karena yaitu tadi nilai kesejarahannya itu tinggi. Tentu ini akan bisa ditanyakan pada para pakar sejarawan. Setelah kita mendengarkan pendapat dari rekan Bambang John, seorang musisi, dan sahabat Toto Sonata sebagai seorang penyair tentang Balai Pemuda yang sekarang berubah menjadi alun-alun Surabaya. Nanti sebentar lagi rekan-rekan
penonton channel saya Informasi Amang Mawardi akan bisa mendengar pendapat dari Darmantoko, seorang wartawan senior. Persoalan alun-alun di kawasan Balai Pemuda adalah permasalahan nasional. Mengapa disebut permasalahan nasional? Karena di situ ada dua tata nama alun-alun yang mestinya itu adalah bagian dari integral tata ruang kabupaten. Kemudian Balai Pemuda itu merupakan peninggalan dari zaman Belanda yang disebut Simpang Society. Simpang Society itu dibangun April 1907 atau 1 tahun setelah pembentukan Geminte. Geminte itu adalah pemerintah kota Surabaya. Geminte dibentuk berdasarkan Statblad 149 1 April 1906. Nah, ini problematikanya itu adalah ketika ditetapkan Balai Pemuda sebagai cagar sesuai dengan SK Wali Kota tanggal 26 September tahun 1996. Jadi 26 April, 25 September 1996. Nah, Balai Pemuda sebagai cagar yang ditetapkan di dalam SK Wali Kota itu nomor 18 dari 63 bangunan cagar budaya di Surabaya. Nah, karena dia punya nilai cagar, maka mau tidak mau itu terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Mengingat Balai Pemuda ini sebagai cagar budaya, maka dia harus mendapat perlindungan dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Surabaya. Hanya persoalannya adalah ketika cagar ini harus dilindungi tidak hanya dari segi fisik bangunannya, ruangnya, juga nilai-nilai historiknya, nilai-nilai budayanya, nilai-nilai arsitekturnya, nilai-nilai yang terkait dengan perjuangan. Jadi Balai Pemuda ini ditetapkan sebagai cagar karena tahun 45 dijadikan sebagai sentrum dari pemuda Surabaya ketika melawan Jepang, penjajah Jepang, Belanda maupun Inggris. Nah, di sanalah pemuda-pemuda yang disebut dengan Persatuan Pemuda Indonesia ini merupakan bagian dari pemberontakan kota Surabaya yang dimotori oleh agitator Bung Tomo. Mengingat bahwa Balai Pemuda ini kaitannya dengan historical perjuangan, nilai perjuangan rakyat Surabaya, maka sebetulnya ini permasalahan nasional yang tidak boleh diapa-apakan yang namanya kawasan cagar budaya Balai Pemuda. Hanya persoalannya itu adalah ketika muncul yang namanya tata nama alun-alun yang disematkan di Balai Pemuda, maka ini terjadi disparitas, penyimpangan.